Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami Cahaya Islam Channel akan membahas bocah dari keluarga non-muslim yang membuat ribuan orang masuk Islam. Kelahiran adalah momen yang sangat didambakan bagi pasangan suami istri. Namun kehadiran buah hati menjadi sebuah misteri yang tidak dapat diketahui kapan datangnya. Tidak sedikit pasangan yang sudah lama menikah tidak kunjung dikaruniai keturunan meskipun sudah melakukan banyak ikhtiar, banyak pula yang langsung dikaruniai keturunan. Dalam proses kelahiran semua dipasrahkan kepada Allah. Suami mengharapkan istri dan anaknya selamat, ibu yang melahirkan juga memohon kepada Allah untuk keselamatan diri dan anaknya, dengan berjuta harapan semoga anak yang dilahirkan sempurna. Setelah proses kelahiran banyak orang mengucapkan selamat atas kelahiran bayi, dan dimulailah babak baru bagi sang bayi, di mana di bulan-bulan pertama, bayi mulai belajar tersenyum, mengenal orang-orang di dekatnya, tengkurap, merangkak, berjalan, hingga bisa berlari, kemampuan motorik dan kognitif semakin berkembang. Dari sekian banyak bayi yang lahir di dunia, di mana satu di antara ribuan bahkan jutaan bayi terlahir sosok-sosok yang serba bisa bahkan melampaui kemampuan anak-anak di usianya, salah satu yang sangat menarik yaitu Syarifuddin Khalifah, di usianya 5 tahun sudah mengislamkan ribuan orang. Syarifuddin dilahirkan di Arusha, kota kecil di bagian utara Tanzania, dekat dengan perbatasan Kenya. Orang tua Syarifuddin sudah lama menantikan kehadiran anak laki-laki. Kedua orang tuanya tidak menyangka bahwa kelahiran Syarifuddin di tahun 1993 itu kemuliaan dan keberkahan bagi masyarakat Afrika Selatan. Di kota Arusha sendiri mayoritas penduduknya menganut agama Kristen yaitu Kristen Anglikan dan Kristen Katolik, sehingga nilai-nilai agama Nasrani diterapkan sangat baik di sana. Kedua orang tua Syarifuddin penganut Kristen Katolik. Sebagaimana kebiasaan orang Kristen setiap kelahiran maka orang tuanya akan membawa ke gereja untuk dibaptis. Di usia sekitar 1 bulan ketika orang tua Syarifuddin akan membawanya ke gereja, di perjalanan tidak ada sesuatu yang janggal. Ketika beberapa meter mendekati gereja sayup-sayup terdengar suara aneh. Orang tua Syarifuddin mendengarkan dengan seksama suara itu yang ternyata adalah suara anaknya sendiri. Mereka sangat tidak percaya, karena dengan telinga mereka sendiri, anak mereka mengucapkan, "Ibu tolong jangan baptis saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Orang tua Syarifuddin sampai merinding sehingga akhirnya mereka urung pergi ke gereja. Sejak peristiwa itu, saat usia Syarifuddin menginjak 2 bulan, ia menunjukkan keanehan lagi, tanpa sebab pasti tiba-tiba menolak untuk disusui, sehingga ibunya merasa khawatir dan membawanya ke dokter, dan dokter mengatakan tidak ada yang salah dengan kondisi fisik si bayi. Di usia ke-4 bulan, bayi yang biasanya asik berceloteh, tidak berlaku pada Syarifuddin. Ia lebih sering tertawa dengan suara yang keras meskipun tidak begitu jelas. Dari mulut Syarifuddin kecil keluar kata-kata berbahasa Arab, di mana bahasa itu tidak dikenal oleh orang tuanya, bahkan ia sempat dianggap kerasukan setan. Ternyata ia telah mampu mengucapkan satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 54 yang artinya, "Maka, bertaubatlah kepada Allah yang menjadikanmu, maka Allah akan menerima taubatmu, sesungguhnya, dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Orang tua Syarifuddin kebingungan karena Syarifuddin berulang kali melafalkan kalimat yang sama sekali mereka tidak pahami, karena bukan bahasa Inggris atau Kiswahili seperti bahasa yang biasa mereka gunakan sehari-hari, sehingga banyak tetangga yang berdatangan untuk melihat. Sampai pada akhirnya tetangga muslim yang bernama Abu Ayyub datang dan mencoba membantu. Ketika mendengar apa yang diucapkan Syarifuddin, Ayyub langsung menjatuhkan diri dan melakukan sujud syukur. Ayyub menyampaikan kepada orang tua Syarifuddin bahwa apa yang dilafalkan bayinya adalah ayat suci umat Islam Al-Quran. Bayi tersebut mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah, dan menjalankan perintah-perintahnya seperti melakukan sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. Ayyub juga membawakan Al-Quran kepada orang tua Syarifuddin untuk menunjukkan bahwa ucapan bayi merupakan salah satu kalimat dalam Al-Quran. Setiap bayinya mengucapkan lafal Al-Quran, kedua orang tua Syarifuddin merasa tenang dan merasakan kesejukan hati, sehingga memiliki keinginan untuk mengenal Islam lebih dalam. Kemudian Ayyub mengajak orang tua Syarifuddin untuk datang ke masjid yang dekat dengan sana. Usai sholat duhur berjamaah, ustadz yang ada di sana mengislamkan kedua orang tua Syarifuddin dan resmi menjadi mualaf di usia 1,5 tahun. Syarifuddin sudah hafiz Al-Quran dan menjalankan sholat 5 waktu tanpa belajar ataupun diajari. Begitulah kuasa Allah pada hamba-hambanya. Dia maha berkehendak dan maha menjadikan segala kehendaknya. Tidak ada yang tidak mungkin baginya dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak soleh-solehah dengan segala kelebihan yang dimiliki masing-masing. Amin wallahu alam bisawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.